menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Coba dipanggil satu-satu namanya didengarkan ya. Oke. Ketika Ibu nanti memanggil namanya satu-satu, coba diberikan pendapatnya seperti apa suasana hatimu di pagi hari ini. Misalnya Alfredo, saya senang Bu. Udah? Natalia. Udah? Saya merasa sedih Bu. Itu. Contoh ya. Berikan suasana hatimu seperti apa ketika Ibu memanggil namamu. Semuanya harus memberikan pendapat. Oke? Yang pertama Ibu panggil namanya, dengarkan ya. Alfredo Simbolon. Saya senang. Asmira. Belsajer. Saya senang. Triple. Saya sangat senang. Oke, berarti semuanya hadir. Tadi udah diberikan seperti apa suasana hatinya di pagi hari. Di pagi hari ini tadi ada yang merasa senang, ada yang merasa apa lagi? Nyaman, apa lagi? Ceria. Ceria. Oke, terima kasih. Buat pagi hari ini kita akan memulai pembelajaran kita yaitu tentang teks cerpen. Apa Ibu bilang? Teks tentang teks cerpen. Coba dibuka buku bacaannya, kita belajar tentang teks cerpen. Sebelumnya pembelajaran kita yaitu tentang teks persuasif. Oke. Nah, di sini sebelum Ibu memulai pembelajaran kita tentang teks cerpen, alangkah lebih baik kita melihat apa itu pembelajaran kita hari ini tentang indikator kompetensi dasar. Coba diperhatikan, apa di sini kompetensi dasar kita? Menilai. Coba ulangi sekali lagi. Kompetensi dasar kita untuk hari ini apa nak? Oke, di sini dibuat menelaah struktur dan aspek kebahasaan cerita pendek yang dibaca atau didengar. Indikator pencapaian kompetensi. Coba dibaca sekali lagi, ulang. Menganalisis teks cerpen yang dibaca atau didengar. Yang serentak 1, 2 ya. Menganalisis struktur teks cerpen yang dibaca atau didengar. Ya. Menganalisis struktur teks cerpen yang dibaca atau Dengar. Iya, didengar. Nah, sebelumnya kita itu pembelajaran kita tentang teks persuasif. Kira-kira masih ada yang ingat tentang teks persuasif? Apa itu teks persuasif? Siapa
bisa nak? Siapa yang bisa tentang teks persuasif? Ayo. Siapa bisa nak? Ayo, satu orang. Apa itu teks persuasif nak? Satu orang. Siapa bisa memberikan pemahamannya tentang teks persuasif? Apa itu teks persuasif? Siapa bisa? Teks persuasif kemarin itu kita pembelajarannya yaitu tentang teks persuasif. Apa itu teks persuasif? Siapa bisa? Apa teks persuasif nak? Hah? Coba tunjuk tangan ayo. Mengajak seseorang untuk melakukan sesuatu. Iya, mengajak masyarakat untuk melakukan sesuatu. Kira-kira ada lagi memberikan pendapatnya? Oke, terima kasih atas pendapat yang sudah diberikan oleh temanmu tentang teks persuasif. Oke, kita lanjut pembelajaran kita yaitu tentang teks cerpen. Sebelum kita memulainya, kita harus paham atau tahu dulu tentang tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini bisa dilihat? Bisa dilihat? Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama apa itu nak? Coba dibaca dengan serentak. Ulangin. 1, 2 ya. Evaluasi, resolusi. Yang pertama, peserta didik mampu menemukan struktur penceritaan teks cerpen yang meliputi orientasi, komplikasi, resolusi dan koda dari kegiatan menyimak tayangan video. Nanti Bu tayangkan videonya. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis struktur penceritaan teks cerpen yang meliputi orientasi, komplikasi, resolusi dan koda dari kegiatan menyimak tayangan video cerita pendek. Inilah nanti yang ingin kita pelajari atau tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya, siapa yang bisa memberikan pendapatnya tentang pemahamanmu yaitu pengertian teks cerpen? Siapa bisa nak? Tunjuk tangan. Siapa bisa? Tunjuk tangan ayo. Apa itu cerpen? Siapa bisa ayo? Ayo Fit. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Saya akan membaca tentang pengertian cerpen. Cerpen adalah cerita pendek yang berisi satu kisah yang selesai dibaca dalam sekali duduk. Cerpen adalah karya sastra yang mengisahkan kehidupan tokoh cerita tentang cerita singkat. Karena kisah kehidupannya diceritakan singkat, peristiwa Oke, siapa bisa lagi memberikan pendapatnya? Ada lagi yang mau memberikan apa itu cerpen? Oke, silakan. Cerpen adalah rangkaian peristiwa yang saling menyambung. Kesinambungan peristiwa dalam sebuah cerita ditandai dengan adanya penanda urutan waktu atau kondisi temporal. Oke. Nah, di situ tentang silakan duduk. Terima kasih. Kita berikan tepuk tangan untuk temanmu. Oke, tadi Ibu tanya yaitu tentang pengertian cerpen. Coba dituliskan dulu ayo biar kamu paham apa itu cerpen. Cerpen adalah
jenis karya sastra. Cerpen adalah sebuah jenis karya sastra yang menggambarkan cerita atau kisah. Cerita atau kisah alur hidup manusia dalam bentuk tulisan yang ringkas dan jelas. Dalam bentuk tulisan ringkas dan jelas. Oke, itulah sebuah pengertian teks cerpen. Kemarin Ibu bilang dibuat di bawah bukunya kan? Udah? Tadi apa yang Ibu katakan tentang pengertian teks cerpen di situ yang sudah kamu tulis? Coba dibaca serentak 1, 2 ya. Oke, nah itulah tentang pengertian cerpen. Nah selanjutnya, ketika kita mempelajari teks cerpen, yaitu cerita pendek, kita harus tahu yaitu tentang strukturnya ini. Kira-kira apa yang terlintas di benakmu tentang struktur cerpen? Siapa bisa? Struktur cerpen. Apa itu struktur cerpen? Yang pertama adalah orientasi, ya, apa lagi? komplikasi, Apa lagi? resolusi, Apa lagi? kode. Sudah. Ini paham? Ini itulah yang tergolong ke dalam sebuah struktur teks cerpen. Teks cerpen itu harus kamu ingat. Paham? Karena dari situlah kita, oh ternyata struktur cerpen ini. Yang pertama adalah tadi apa? Orientasi. Yang kedua apa? Komplikasi. Ketiga apa? Evaluasi. Iya, evaluasi sama dengan resolusi. Apa lagi? Nah, ada berapa? Ada berapa struktur cerpen? Iya, ada 4. Itu harus kamu ingat. Nah, paham? Oke, biar kita lanjut. Nah, ketika kita sudah mengetahui strukturnya, kita juga harus tahu apa itu ciri-ciri cerpen. Ciri-ciri cerpen kita harus tahu. Siapa kira-kira bisa memberikan pendapatnya? Apa itu ciri-ciri cerpen? Ada berapa ciri-ciri cerpen yang kamu ketahui, nak? Ada berapa ciri-ciri cerpen yang kamu ketahui, nak? 3, Bu. Coba sebutkan. Menentukan struktur teks cerpen. Itu nak struktur yang kita minta ciri-ciri Cerpen. sama halnya seperti ini Fitri, ciri-cirinya berambut panjang, kulitnya agak kehitaman sedikit, tingginya sedang, kan gitu nak? Itu adalah sebuah ciri-ciri. Jadi sekarang kita juga harus tahu seperti apa ciri-ciri cerpen. Boleh, apa lagi nak? Oke, nah itulah nanti yang ingin kamu kerjakan secara berkelompok. Kamu harus tahu, oh ternyata ini ciri-ciri cerpen, oh ternyata ini. Oke, paham? Nah, biar kamu paham atau tahu tentang ciri-ciri cerpen, kita akan menayangkan sebuah video. Kita tayangkan dulu sebuah video.
Coba diperhatikan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi Kelihatan? wabarakatuh. Didengar, disimak ya. Nama saya Selvi Cicilia dari sekolah SMP Negeri 7 Guru kelas 9A. Di sini saya akan membacakan cerpen yang berjudul Aku dan Impianku. Aku dan impianku. Sambil dicatat apa yang itu Tentulah cita-citamu setinggi langit, bermimpilah setinggi langit. Karena jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. Ya, kata-kata itulah yang terus kujadikan motivasi dan semangat sampai saat ini. Namaku Selvi Cicilia, seorang gadis yang terlahir dari keluarga sederhana. Kini aku duduk di bangku sekolah menengah pertama, tepatnya kelas 9. Aku memiliki impian yang sangat besar yang mungkin atau bahkan tidak mungkin terwujud. Tapi aku yakin aku pasti bisa, bahwa apa yang aku impikan bisa tercapai. Impian terbesarku adalah masuk universitas negeri yaitu UGM dengan jurusan kedokteran yang tentunya banyak diminati oleh orang-orang. Ya, memang tidak mudah untuk masuk di universitas tersebut. Tapi aku selalu berdoa kepada Tuhan agar impianku tercapai dan belajar dengan giat. Bahkan giat sekali. Aku ingin melihat kedua orang tuaku bangga dengan apa yang kucapai. Aku percaya suatu saat nanti yang entah kapan datangnya, melihat kedua orang tuaku tersenyum dan bangga kepadaku, melihat menggunakan baju wisuda. Karena aku tidak ingin mengecewakan kedua orang tuaku. Tidak heran jika aku menyiapkan suatu buku dipenuhi kata-kata motivasi yang membuatku semangat. Kemudian orang tuaku mengatakan suatu hal yang membuatku sangat yakin menempuh pendidikan yang lebih layak lagi. Yang ku tahu, kisah ini tidak lagi dijelaskan secara mudah. Kisah ini penuh rintangan dan suatu hal yang membuat aku sangat yakin menempuh pendidikan yang lebih layak lagi. Kisah ini penuh rintangan dan perjuangan yang kadang membuatku menangis. Aku seringkali berkata atau berdoa sehabis sholat, "Ya Allah, jika kali ini aku lelah, berikan aku semangat yang tak pernah berhenti dan meneruskan impianku." Ucapku jika lelah mulai mengalamiku, dan hari demi hari, malam demi malam, aku selalu berdoa kepada Allah untuk memberikan kemudahan di setiap perjuanganku dan berharap Allah memberikan aku jawaban dan hasil yang baik untukku. Aku belajar hingga larut malam. Aku melihat tulisan yang ingin aku pahami. Ya, memang tidak mudah, namun ini perjuangan yang aku barengi dengan usaha hidup aku. Perjuangan yang tidak akan pernah berhenti. Kerja keras untuk ini akan terbalas lebih. Aku harap
di universitas tersebut. Semoga aku bisa meneruskan niatku membahagiakan kedua orang tuaku. Sekian cerpen dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Nah, tadi udah kalian melihat atau menonton, yaitu tentang sebuah video cerpen. Apa judulnya? Aku dan impianku. Iya, Aku dan Impianku. Itulah judul cerpen yang sudah Ibu tayangkan barusan. Nah, Ibu mau minta kepada kalian menentukan yang mana di situ. Mana Pak kalian? Videonya mana? Menentukan yang pertama tadi apa? Strukturnya? Yang pertama adalah Orientasi. yang kedua, Komplikasi. yang ketiga, Evaluasi. apa lagi? Udah. Nah, yang keempat ini nanti kamu tentukan, yaitu di dalam sebuah cerpen tersebut. Nah, Ibu akan membagikan tentang LKPD-mu, lembar kerja siswa. Udah? Ibu akan memberikan supaya itu nanti menjadi tugasmu yang ingin kamu kerjakan di dalam bentuk kelompok. Nah, tetapi sebelumnya Ibu akan menentukan kelompoknya masing-masing. Kelompoknya masing-masing. Yang pertama yaitu kita jumlahnya berapa? 25. Berapa jumlahnya? 25. 25 berarti kita buat dia per kelompok 5 orang. 5 orang per kelompok. Udah? Ibu yang menentukan siapa-siapa aja orangnya yang satu kelompok. Nah, yang pertama kelompoknya Ibu buat yaitu Boy Silaban. Mana? Yang kedua Fitri. Yang ketiga Riko. Yang keempat Bersajar. Yang kelima Asmira. Nah, itulah dulu satu kelompok. Dikerjakan cepat. Ada di situ udah Ibu buat itu. Nanti kamu tentukan udah mana di situ orientasinya, komplikasi, semua bekerja, yang lain tulis dulu nanti giliran. Tapi kerja dulu masing-masing. Selesai mereka nanti udah kerjakan dulu. Nanti berbicara. Oke? Semua harus aktif. Jangan ada yang diam atau gimana. Bekerja semua. Namanya kelompok.
ibumu. Jadi berarti ini diberikan pendapat masing-masing. Pendapat masing-masing. Oke. Kamu simak, ibu akan membacakannya. Didengar. Masing-masing nanti ibu tanya akan memberikan apa yang ada di dalam hati masing-masing. Dengarkan. Tulislah kesalahan apa yang telah kamu buat hari ini kepada ibumu. Paham? Tuliskanlah tentang kesalahan apa yang kamu buat kepada ibumu hari ini. Coba siapa bisa? Dapat disimak? Bisa paham apa yang ibu berikan pertanyaannya? Bisa? Coba didengarkan sekali lagi ibu baca ya. Bisa ditulis, ibu ganti berarti diungkapkan. Coba kamu ungkapkan kesalahan apa yang telah kamu buat hari ini kepada ibumu. Udah? Coba nak tahu. Oke. Sebuah kesalahan. Buat suaranya. Oke. Tangan. Komplikasi siapa? Oke. Berarti kita buat dulu orientasi. Tepuk tangan untuk kelompok orientasi. Silakan. Ya, orientasi. Oke, berdiri. Kasih tahu judulnya. Semua berdiri. Baik. Baik, kami dari kelompok orientasi. Buat suaranya, kedengaran. Saya mulai sempat mencari. Yang lain didengar, berikan pendapatmu. Saya tidak dibungkus mendung lagi. Angin malam semakin kencang. Udara terasa tambah dingin. Sedangkan tumpukan kerja tugas kuliahku masih menumpuk di meja belajar. Aku menguap karena ngantuk telah datang mengganggu tugasku. Oke, kira-kira ada yang memberikan tanggapan kepada mereka? Ada? Tidak ada? Tidak ada